Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ustadz, para ikhwah dan para tulab sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali pada malam yang berbahagia ini kita bisa berjumpa, bertatap muka, bermuajahah dan berjabat hati dalam kajian rutin Tib Nabawi, sehat ala Nabi, kesehatan holistik, di mana malam ini kita masih pada bab air Zam-Zam. Dan untuk tema kita pada malam yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang pengalaman para salaf bersama air Zam-Zam. Kalau pertemuan sebelumnya kita mengkaji semangat para salaf ya dalam mengkonsumsi ataupun meminum air Zam-Zam, maka malam ini kita akan coba menghadirkan pengalaman para salaf ya terhadap air Zam-Zam ini, seperti apa pengalaman mereka. Ini yang coba kita akan ketengahkan pada malam yang berbahagia ini. Para ustadz, para ikhwah dan para tulab sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang air Zam-Zam, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, air Zam-Zam berkhasiat untuk apa ia diminum. Jika engkau meminumnya untuk kesembuhan, Allah akan memberimu kesembuhan. Jika engkau meminumnya agar kenyang, Allah akan mengenyangkanmu. Ia adalah hentakan kaki Jibril, dan dengan air itu Allah memberi Ismail minum. Hadis ini yang merupakan hadis masyhur tentang manfaat air Zam-Zam. Nah, atas dasar hadis ini pula para salaf dahulu sangat bersemangat untuk mengkonsumsi air Zam-Zam. Dan ternyata mereka punya pengalaman unik ya terhadap air Zam-Zam ini. Namun jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ustadz, para ikhwah, para tulab, semuanya ada yang perlu diperhatikan. Hadis ini benar adanya. Namun sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Al-Arabi, khasiat tersebut tetap ada hingga hari kiamat. Hanya saja ya, yang perlu diperhatikan bahwa orang yang akan mendapatkan khasiat yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis tersebut itu harus dengan niat dan maksud yang benar, bukan dalam rangka coba-coba, bukan dalam rangka mendustakan, tapi benar-benar niatnya membenarkan sabda Nabi dan selalu bertawakal kepada Allah. Kalau niatnya cuma coba-coba, maka tidak akan ada khasiat
yang didapatkan orang yang meminum air Zam-Zam seperti apa yang sudah Nabi sabdakan. Oleh karena itu, ya, bagi kita umat Islam, kalau sama sabda Nabi saja kita masih ragu-ragu, masih suka coba-coba, itu tanda bahwa kita ini belumlah beriman secara sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya, para ustadz, para ikhwah dan para tulab sekalian, ya, menjadi penting bagi kita semuanya untuk menanamkan pada diri kita bahwa apa saja yang datang dari Allah dan Rasul, mau itu rasional atau belum tercerna oleh akal pikiran kita, maka yang pertama adalah kita harus beriman dulu, ya. Kemudian menerima dengan sepenuh hati. Kalau itu perintah, kerjakan semampunya. Kalau itu larangan, tinggalkan, ya. Jangan sampai kita menjadi muslim yang ragu-ragu, tapi hendaknya kita adalah muslim yang percaya dan yakin sepenuh hati kepada apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan untuk kita, ya. Ini penting, ya, sebagai kunci dari akidah kita, iman kita kepada Allah dan Rasulnya, ya. Tidak boleh informasi yang datang dari Allah dan Rasul kita ragu hanya karena mungkin menurut akal kita belum bisa diterima, ya. Tidak mungkin zat yang maha kuasa yang menciptakan kita itu akan salah, keliru tentang manusia ini. Demikian juga tidak mungkin seorang Rasul, manusia pilihan yang dipilih oleh Allah dan yang dipilih oleh Allah secara langsung untuk menjadi wakil Allah di bumi, untuk menjelaskan kepada umat hamba-hambanya tentang agamanya, tentang ajarannya, lalu Rasul itu adalah orang yang berdusta. Itu tidak mungkin. Nah, makanya apa yang datang dari Nabi itu wajib kita imani, ya. Meski kadang mungkin akal kita belum merasa bisa memahami. Kalau mau dikaji, mau diteliti, silakan, boleh, ya. Tapi dalam rangka ingin memperkuat, ya. Kalau ingin mencari kelemahan, tidak akan pernah jumpa, kecuali yang akan muncul adalah kelemahan kita yang ingin mencari kelemahan agama Allah Subhanahu wa taala. Siapapun manusia yang ingin menentang Allah dan Rasulnya, maka dia akan, ya, celaka. Dia tidak akan pernah bisa melawan Allah dan Rasul dalam hal agamanya yang benar ini. Maka itu jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala terkait air Zam-Zam juga demikian. Manfaat yang disebutkan oleh Nabi hanya akan bisa terjadi bagi orang yang beriman, yang yakin sepenuh hati, yang hanya bertawakal kepada Allah semata-mata. Baik, kita akan lihat pengalaman pertama dari Al-Hakim Tirmizi, ya. Apa kata beliau? Al-Hakim Tirmizi menuturkan, siapapun yang meminum air Zam-Zam supaya kenyang, maka Allah akan memberinya rasa kenyang. Meminum air Zam-Zam untuk menghilangkan dahaga, maka Allah akan menghilangkan dahaganya. Siapa meminum air Zam-Zam untuk kesembuhan, maka Allah akan memberi kesembuhan. Siapa meminum air Zam-Zam karena memiliki perangai tidak baik, maka Allah akan memperbaiki perangainya. Dan siapa meminum air Zam-Zam karena tertimpa kesedihan, maka Allah akan melapangkan dadanya. Ini kata Al-Hakim Tirmizi, ya, seorang ulama, ya, di zamannya, yang mana beliau menjelaskan tentang manfaat air Zam-Zam mirip dengan apa yang sudah Nabi terangkan kepada kita, ya. Nah, ada satu pengalaman yang terjadi pada beliau Al-Hakim Tirmizi, di mana beliau menuturkan, ayahku bercerita kepadaku. Jadi dahulu itu kalau orang mengambil ilmu itu kebanyakan anak-anak itu ngambil ilmu dari ayahnya, karena memang ayahnya biasanya itu ulama juga, ya. Jadi kebiasaan orang dulu itu dari generasi ke generasi adalah ahli ilmu, ya. Bapaknya, ya, kakeknya itu adalah
ulama. Jadi orang belajar pertama kali dahulu itu mengambil ilmu dari siapa? Dari orang tuanya, ayahnya atau kakeknya, ya. Nah, di sini Al-Hakim Tirmizi menceritakan bahwa ayahku bercerita kepadaku, ia bilang, aku masuk Baitullah untuk tawaf pada malam hari yang sangat gelap. Ketika itu aku merasa ingin buang air kecil. Aku menahan hingga terasa sakit. Jika keluar masjid, aku khawatir menginjak kaki-kaki orang yang tengah terlelap tidur karena saat itu tengah musim haji. Akhirnya aku teringat hadis Nabi SAW di atas. Aku pun menuju sumur Zamzam dan meminum hingga puas. Akhirnya rasa ingin buang air kecil tadi hilang hingga pagi. Nah, ini kalau secara akal sehat nggak terima ini. Sudah ingin pipis malah minum air, apa nggak tambah kebelet, gitu kan? Tapi itulah tadi air Zamzam. Bahwa air Zamzam itu sesuai niat yang meminumnya. Jadi pengalaman ayahnya Al-Hakim Tirmizi ini apa? Saat musim haji, beliau sedang tawaf di Ka'bah, tiba-tiba kebelet pipis. Udah diusahakan tahan, semakin sakit karena memang menahan pipis dengan menahan BAB itu kayaknya lebih mudah menahan BAB biasanya, ya. Nah, pipis ini kalau udah kebelet susah. Nah, tapi karena kondisi gelap, Masjidil Haram belum seperti sekarang, terang benderang 24 jam. Dahulu itu nggak ada lampu, gelap gulita. Makanya Aceh salah satunya mendapat julukan Serambi Mekah itu diantara sebabnya apa? Sebabnya Aceh pernah menerangi Masjidil Haram saat tidak ada yang mau meneranginya. Jadi raja di Aceh ini, penguasa di Aceh ini mengirim emas ke Mekah untuk kemudian dijadikan biaya untuk operasional Masjidil Haram masa itu, ya. Sehingga kemudian Aceh memilikilah tanah wakaf di sana. Dan itulah sekarang Aceh dapatlah julukan Serambi Mekah karena pernah menjadi pemodal untuk membiayai operasional Masjidil Haram. Nah, gelap gulita, musim haji, orang tidur di sekeliling Ka'bah. Nah, kalau pergi ke tempat buang air kecil kan harus minggir, nggak mungkin pipis di masjid, ya kan? Harus cari tempatnya, kamar mandinya, dan itu agak jauh, dan itu harus melewati banyak kali jamaah yang sedang tertidur lelap karena itu tengah malam. Takut khawatir ayahnya Al-Hakim Tirmizi ini akan menginjak-injak orang nanti. Nah, maka beliau berpikir bagaimana caranya nih. Satu sisi air pipis sudah di ujung, ya kan? Satu sisi tidak ada jalan untuk melangkah. Nah, maka beliau teringat dengan sabda Nabi tadi bahwa air Zamzam itu sesuai niat yang meminum. Maka kemudian beliau pergi ke sumur Zamzam, minum air Zamzam sampai puas dengan niat apa? Supaya pipisnya tidak jadi keluar. Dan benar-benar saya terjadi. Inilah karomah orang-orang soleh, ya. Tapi jangan coba-coba kalau tidak soleh, ya. Dan karomah itu tidak sama dengan sihir. Karomah itu tidak bisa diulang, tidak bisa diwariskan. Ianya hanyalah pertolongan Allah di saat genting, dan itu terjadi tanpa adanya perencanaan. Tapi semata-mata maunah dari Allah, pertolongan dari Allah kepada orang-orang soleh. Nah, jadi setelah minum air Zamzam yang terjadi apa? Yang terjadi rasa ingin buang air kecilnya hilang, bahkan kemudian beliau bisa sampai pagi baru buang air kecil. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ustadz, para ikhwah, para tulab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pengalaman pertama dari salaf, yaitu Al-Hakim At-Tirmizi. Kemudian yang kedua dari Rabbah bin Aswad. Disebutkan di kitab ini, Al-Azraqi meriwayatkan dari Rabbah bin Aswad, ia berkata, suatu ketika aku bersama istriku di tengah padang luas, lalu membeli budak di Mekah dan aku bebaskan. Selama 3 hari aku tidak memiliki makanan apapun. Aku hanya minum air Zamzam, tapi ternyata di antara sela-sela gigiku terdapat sisa-sisa susu murni. Mungkin aku mengantuk
begitu kataku dalam hati. Setelah bangun, ternyata aku menemukan kekuatan dan rasa kenyang susu pada tubuhku. Nah, ini juga karomah, ya. Jadi ada seorang ulama bernama Robah bin Aswad, ya, suatu hari berada di Mekah bersama istrinya. Setelah beliau membeli budak, lalu budaknya dimerdekakan, beliau kehabisan bekal. 3 hari tidak memiliki makanan. Apa yang beliau konsumsi bersama istri hanyalah air zam-zam. Tapi kenyataannya para ustadz, para ikhwan dan para tulab sekalian, di sela-sela gigi beliau ada semacam bekas-bekas susu yang melengket, ya, yang melekat. Ini minum air putih tapi kok jadi susu, ya. Pikirnya ini cuman mimpi, ya. Nah, mungkin saya sedang ngantuk jadi mimpi saja nih ada. Begitu bangun pagi hari ternyata betul bahwa kemudian beliau merasa tubuhnya memiliki kekuatan dan rasa kenyang, padahal 3 hari tidak makan, hanya minum air zam-zam, dan kekuatan yang dirasakan dan rasa kenyang yang ada itu adalah rasa kenyang seolah-olah telah mengkonsumsi susu. Ini tentu adalah karomah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap air zam-zam. Kalau diminum niat untuk mengenyangkan, maka dia mengenyangkan. Yang ketiga, pengalaman dari Imam Sufyan As-Tsauri, seorang tabi'in besar, ya, ulama besar di zamannya. Disebutkan bahwa Ibnu Jauzi dalam bukunya Mustir Al-Gharam As-Sakin lil Ashrafil Amakin meriwayatkan dari Abdurrahman bin Ya'qub, ia berkisah suatu ketika ada seorang guru dari Harrah bertamu ke tempat kami. Ia biasa dipanggil Abu Abdullah, seorang guru yang jujur. Ia bercerita kepadaku, aku masuk Masjidil Haram pada waktu sahur. Aku menghampiri sumur Zam-Zam. Ternyata di sana ada orang tua yang masuk mendahuluiku melalui pintu Zam-Zam. Ia melepas baju, lalu ia letakkan di dekat kepala. Ia mendekati sumur Zam-Zam, lalu menurunkan timba. Ia meminum air itu, lalu aku meminum air sisanya. Ternyata timba itu berisi tepung badam yang sangat enak. Belum pernah aku memakan tepung seenak itu. Saat aku menoleh, ternyata orang tua itu sudah pergi entah kemana. Ini pengalaman dari seorang alim, seorang guru umat, orangnya jujur, soleh, berada di Mekah. Lalu kemudian di waktu sahur pergi menuju sumur Zam-Zam dengan niat ingin minum air sumur Zam-Zam. Namun ternyata jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesampai di tempat sumur Zam-Zam sudah ada orang lain yang duluan. Yang mana orang tua itu duluan sampai karena melalui pintu Zam-Zam, ya. Ketika ulama ini memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang tua itu mengambil air Zam-Zam lalu meminumnya dan sisa ditimba, ya. Sisanya itu diminum oleh si orang soleh, seorang guru ini tadi. Ternyata apa? Isi timba itu bukan air Zam-Zam, melainkan apa? Gandum badam yang sangat nikmat, yang kata beliau kenikmatannya belum pernah dirasakan sebelumnya. Ini karomah juga, ya. Jadi air Zam-Zam berubah menjadi gandum badam, mengenyangkan. Nah, mungkin niat yang meminum tadi untuk kenyang, ya. Kemudian kejadian berikutnya pada keesokan hari, pada waktu sahur yang sama, aku menghampiri sumur Zam-Zam. Ternyata di sana ada orang tua yang masuk mendahuluiku melalui pintu Zam-Zam. Ia mendekati sumur Zam-Zam lalu menurunkan timba. Ia minum air itu, lalu aku meminum air sisanya. Ternyata timba itu berisi susu bercampur madu. Belum pernah aku meminum susu seenak itu. Hari kedua, waktu yang sama,
Kejadian lagi, saat bapak ini, ulama ini ingin minum air Zam-Zam, ada lagi yang mendahulunya, orang yang sama juga mengambil, menimba air Zam-Zam, minum, tersisa di timba. Ulama ini meminumnya. Ternyata begitu diminum, timba itu berisi apa? Madu dan susu. Sudah pernah minum madu campur susu? Belum? Ini para tulab khususnya nih. Kalau mau cerdas otaknya, kuat tulangnya, sehat badannya, semangat belajarnya, cobalah minum susu campur madu. Beli susu kambing di Limpok sana 1 liter, ambil madu hutan, terserah merek apa boleh, Al-Fauzi juga boleh, ambil 1 botol isi 300 gram atau 600 gram, dicampur, lalu taruh di kulkas, minum setiap hari 3-5 sendok setiap pagi sebelum sarapan, setelah sholat subuh. Insya Allah lambung tenang, ya, tenaga mantap, daya ingat kuat. Ya, silakan dicoba. Nah, ini pengalaman kedua dari orang soleh tadi. Kemudian pada keesokan harinya di waktu sahur yang sama, kata orang soleh ini tadi, aku menghampiri sumur Zam-Zam. Ternyata di sana ada orang tua yang masuk mendahuluiku melalui pintu Zam-Zam. Ia mendekati sumur Zam-Zam lalu menurunkan timba. Ia pun minum air itu, lalu aku meminum air sisanya. Ternyata timba itu berisi gula bercampur madu. Ya. Belum pernah aku meminum seenak itu. Setelah itu aku mengambil handuk, kemudian aku lilitkan di tangan. Aku bilang pada orang tua itu, Pak, berdasarkan hak tempat ini bagimu, siapa gerangan engkau ini? Jadi si bapak guru yang soleh ini penasaran, udah 3 kali jumpa dengan orang yang sama, tapi selalu asal minum air sisa air Zam-Zam ditimba, ternyata airnya berubah menjadi makanan. Yang tadinya pertama gandum badang yang sangat nikmat, yang kedua susu dan madu yang sangat nikmat, yang ketiga gula dan madu. Ya, tapi jangan kamu pikir gula di sini, ya, para tulab, ya, para ustaz, para ikhwah, jangan pikir gula di sini gula pasir, ya, nggak ada, ya. Ini kalau sana tuh gulanya dulu gula dari, ya, kalau kita kayak gula aren, ya, kalau di sana ya mungkin gulanya dari gula yang bahan tebu atau kurma, ya, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, ya, gula itulah kemudian bercampur madu dan nikmat sekali rasanya. Nah, akhirnya guru ini penasaran, lalu kemudian apa? Beliau bertanya, memberanikan diri, siapa gerangan engkau wahai bapak, ya? Maka bapak yang ditanya ini lalu mengatakan, kau bisa merahasiakannya? Ya. Maka dijawab oleh orang soleh ini, guru yang soleh ini, ya, saya akan merahasiakan sampai aku wafat. Ya, tanya orang itu kembali, ya, jawabku. Ya, jadi orang tua yang ditanya itu minta rahasiakan ini, jangan pernah ceritakan pada siapapun sampai dia wafat, sampai beliau wafat. Dan si guru soleh ini menyanggupi. Maka kata bapak tua yang selalu mendahului guru soleh ini, apa jawabannya? Aku adalah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Ya. Jadi ternyata beliau siapa? Ulama besar di zamannya, salah satu imam besar di zamannya yang disebut dengan, dikenal dengan nama Sufyan, ya, Sufyan Ats-Tsauri. Nah, ini diceritakan oleh bapak ini setelah imam tadi meninggal. Nah, kenapa demikian? Para ustadz, para ikhwah, para tulab sekalian, ini sebagai upaya menjaga dari riya dan sum'ah. Nah, jadi kesolehan itu disembunyikan. Kalaupun ada yang melihat tanpa sengaja dan tahu, ya, diusahakan agar orang itu tidak menceritakan kepada siapapun sampai kemudian wafat. Kalau sudah wafat, tidak apa-apa, sebagai pelajaran. Nah, ini juga karomah, tentunya bukan sebuah
sesuatu yang sihir misalnya, bukan, karena sihir itu berbeda. Kalau sihir itu bisa diulang-ulang. Kalau ini kejadiannya 3 hari, semuanya juga berbeda bentuk makanannya, ya tidak sama. Ini menunjukkan adalah karomah yang diberikan kepada Sufyan Ats-Tsauri oleh Allah, ya, atas kesolehan beliau. Kemudian pengalaman berikutnya adalah pengalaman dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di mana beliau menuturkan air Zam-Zam adalah pemimpin seluruh air paling mulia dan dicintai jiwa, air paling berharga dan bernilai bagi manusia. Air Zam-Zam adalah hentakan kaki Jibril dan minuman yang Allah berikan kepada Ismail. Saya dan juga yang lain telah membuktikan berbagai hal luar biasa saat meminum air Zam-Zam untuk kesembuhan. Nah, ini Imam Ibnu Qayyim menceritakan, ya, dan memberikan penjelasan sebelum menceritakan pengalaman beliau bahwa air Zam-Zam itu adalah pemimpin seluruh air di dunia, air terbaik. Nah, beliau sudah membuktikan bersama orang-orang lainnya di zamannya bahwa meminum air Zam-Zam ini dapat memberikan kesembuhan. Kata beliau lagi, air ini menyembuhkan berbagai penyakit yang saya derita dengan izin Allah. Saya menyaksikan sendiri seseorang yang hanya mengandalkan air Zam-Zam selama hampir setengah bulan atau lebih tanpa merasa lapar. Ia bertawaf seperti orang lain. Ada yang memberitahukan kepada saya, orang tersebut bertahan hingga 40 hari lamanya dengan hanya meminum air Zam-Zam. Dengan air ini ia memiliki kekuatan untuk menggauli istri, puasa dan tawaf berkali-kali. Nah, 40 hari tidak makan, hanya minum air Zam-Zam, tapi sanggup ibadah, tawaf. Tawaf itu zaman dulu jangan dipikir seperti sekarang. Lantainya dingin, marmer, walaupun cuaca panas tapi lantai tetap dingin. Itu Masjidil Haram sekarang. Dahulu pasir. Begitu terik, panas. Ya, dari atas panas, dari bawah panas. Tapi ada orang dia sanggup bertawaf, bergaul dengan istri, puasa hanya dengan konsumsi air Zam-Zam, dan itu bertahan selama 40 hari. Ini tentu, ya, hal yang luar biasa. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan menuturkan, ketika berada di Mekah saya sempat sakit. Saat itu saya tidak menemukan tabib ataupun obat. Saya lantas berobat dengan membaca Al-Fatihah dengan meminum air Zam-Zam. Saya bacakan Al-Fatihah beberapa kali pada air Zam-Zam, lalu saya minum. Akhirnya saya pun sembuh total. Setelah itu saya gunakan air Zam-Zam untuk mengobati berbagai macam penyakit dan saya mendapatkan manfaat yang luar biasa. Nah, ini contoh, ya, real dari seorang ulama, ya, bahwa bagaimana beliau menggunakan air Zam-Zam untuk menghilangkan atau mengobati penyakit yang diderita. Beliau sakit, tidak ada tabib, tidak ada obat, maka beliau cuma ambil air Zam-Zam, bacakan Al-Fatihah, lalu kemudian diminum, dan jadilah dia sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi contoh untuk kita, menjadi pelajaran kita bahwa ternyata kalau kita sakit, nggak ada obat, dokter jauh, ya, nggak ada dokter yang bisa kita dapatkan di sekeliling kita, jangan terlalu panik, jangan terlalu khawatir. Selama masih ada air putih, maka masih ada solusi. Tentunya bermohon kepada Allah agar air putih itu bisa menjadi obat dengan izin Allah. Kalau ada air Zam-Zam lebih bagus. Tidak ada air putih boleh. Bacakan Al-Fatihah berulang-ulang. Ya, apa yang Anda bisa baca dari Al-Quran, niat untuk mengobati, insya Allah akan jadi obat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya pengalaman dari salaf yang lain, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana disebutkan bahwa Ibnu Abi Mulaikah, ia berkata, suatu ketika aku berada di dekat Ibnu Abbas, kemudian seseorang datang dan duduk di dekatnya. Maka Ibnu Abbas bertanya kepada orang tersebut, dari mana kamu? Dijawab oleh orang itu, habis minum air Zam-Zam. Kata Ibnu Abbas lagi, kamu meminumnya seperti yang seharusnya.
Maka orang itu menjawab, yang seharusnya bagaimana wahai Ibnu Abbas? Maka Ibnu Abbas mengatakan, menghadap kiblat, menyebut nama Allah, lalu minum bernapas 3 kali di luar gelas. Setelah itu memuji Allah. Nah, ini adab dalam meminum air secara umum, ya, termasuk dalamnya air Zam-Zam. Itu lebih diutamakan lagi, ya. Kalau untuk air Zam-Zam, adab ini dijaga. Itu menghadap kiblat, baca bismillah, minum dengan 3 kali tegukan. Artinya 3 kali nafas di luar gelas. Kemudian memuji Allah setelah meminumnya. Nah, sebutkan juga di sini bahwa saat minum air Zam-Zam, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berdoa, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari semua penyakit. Maka apa yang terjadi pada diri Ibnu Abbas? Dengan berdoa seperti ini saat minum air Zam-Zam, disebutkanlah oleh para ulama bahwa di bidang ilmu Ibnu Abbas dikenal sebagai penerjemah Al-Quran, ahli tafsir Al-Quran, dijuluki samudra karena banyaknya ilmu yang dimiliki, memiliki rezeki yang luas dan tidak pernah terserang penyakit selain di usia senjanya. Ini semua tidak lain karena berkah air Zam-Zam. Nah, jadi Ibnu Abbas itu terkenal seorang sahabat yang memiliki ilmu yang sangat luas, ahli tafsir, dan itu juga sebab doa Nabi kepada beliau, ya. Kemudian, ya, beliau juga sering berdoa ketika minum air Zam-Zam, maka ditambahkan lagi oleh Allah ilmu-ilmu yang banyak, diculukilah beliau sebagai samudranya ilmu. Samudra itu beda dengan laut. Kalau laut mah kecil, samudra itu lebih luas lagi, ya. Kemudian beliau ini diberi rezeki yang sangat banyak oleh Allah karena beliau minta itu saat minum air Zam-Zam, dan tidak pernah sakit kecuali saat sudah tua. Nah, kalau sudah tua namanya juga penyakit tua, ya. Nah, inilah pengalaman dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yang terakhir yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala adalah pengalaman dari Imam Jalaluddin As-Suyuti. Seperti apa pengalaman beliau dengan air Zam-Zam? Disebutkan di sini Imam Jalaluddin As-Suyuti menuturkan kisahnya dalam satu karyanya yang berharga, Husnul Muhadarah fi Akhbar Misr wal Qahirah. Alhamdulillah, saya sudah pernah bepergian ke Syam, Hijaz, Yaman, India, Maghrib itu Maroko, dan Takrur. Saat menunaikan ibadah haji, saya meminum air Zam-Zam untuk berbagai hal, di antaranya untuk mendalami fikih hingga mencapai tingkatan Syekh Sirajuddin Al-Balkini, dan untuk mempelajari hadis hingga mencapai tingkatan Al-Hafiz Ibnu Hajar. Ya. Nih Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau minum air Zam-Zam niatnya untuk apa? Bisa jadi ahli fikih. Niatnya untuk apa? Bisa jadi ahli hadis. Akhirnya beliau mencapai derajatnya Imam Sirajuddin Al-Balkini, ahli fikih di zamannya. Begitu juga beliau mencapai dalam ilmu hadis derajat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang imam besar di zamannya, ya, tentang hadis. Nah, kemudian beliau juga menceritakan lagi, saya memberi fatwa pada awal tahun 971 Hijriah dan mulai mendiktekan hadis pada tahun 972 Hijriah. Saya dikaruniai 7 disiplin ilmu secara mendalam, yaitu tafsir, hadis, fikih, nahwu, ma'ani, bayan, badi. Berguru pada orang-orang Arab yang fasih, bukan pada orang-orang ajam dan para pakar filsafat. Setahu saya, ketujuh ilmu yang saya capai ini, kecuali fikih dan hadis, belum pernah dicapai oleh seorang pun di antara guru-guru saya, terlebih mereka yang lebih rendah tingkat ilmunya. Ini keutamaan yang didapatkan oleh siapa? Ya, seorang imam, yaitu ya Syekh Jalaluddin, ya, As-Suyuti. Beliau mendapatkan keilmuan yang banyak, bahkan 7 keilmuan disiplin ilmu yang sangat luar biasa mendalam beliau pahami, ya. Dan di zaman itu dari 7
disiplin ilmu ini tidak ada orang yang mengalahkan beliau, ya, kecuali dalam dua ilmu saja, ilmu fikih dan ilmu hadis, ya, itu yang ada bisa mengalahkan beliau. Tapi yang lainnya, guru-gurunya saja tidak bisa mencapai 7 disiplin ilmu itu, ya, apalagi orang-orang yang di bawah tingkatannya dari beliau. Masya Allah. Ini asbab apa? Asbab keberkahan air zam-zam yang ketika diminum diniatkan sesuai apa yang diinginkan oleh yang meminumnya. Kata beliau selanjutnya sebagai penutup dari ucapan beliau, beliau katakan apa? Saat ini alhamdulillah perangkat-perangkat istihad yang ada pada saya sudah sempurna. Saya sampaikan hal ini untuk menyebutkan nikmat yang Allah berikan pada saya, bukan untuk membanggakan diri. Apa di dunia ini yang bisa dibanggakan? Toh kematian kian dekat, uban sudah bermunculan, dan usia emas pun sudah berlalu. Andai saya berkeinginan menulis setiap permasalahan dalam satu jilid buku tersendiri, lengkap dengan sejumlah perkataan dan dalil-dalilnya, baik secara logika maupun analogi, bantahan serta tanggapannya, perbandingan antar aliran pemikiran dalam permasalahan tersebut, niscaya saya mampu berkat karunia Allah, bukan karena daya dan kekuatan saya, karena tidak ada daya dan kekuatan selain karena pertolongan Allah. Seperti itulah keilmuan, ya, Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya, berkat apa? Beliau selalu minum air zam-zam dan berdoa sesuai niat yang beliau ingin capai. Wallahu a'lam bishawab. Inilah para ustadz, para ikhwah, para tulab, pengalaman para salaf terhadap air zam-zam. Bagaimana air zam-zam itu memiliki keberkahan yang luar biasa. Kalau kita konsumsi dengan niat yang benar, niat yang baik, maka Allah akan memberikan kita manfaat, berkah sesuai niat dari yang meminumnya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kami dan bagi kita semua. Jika ada yang memiliki air zam-zam, sekali lagi jangan lupa kalau minum selalu niat. Untuk para tulab khususnya, niatkan minum air zam-zam agar Allah mudahkan untuk menuntut ilmu, dan mudahkan untuk memahami ilmu, juga dimudahkan untuk mengamalkan ilmu, dan kelak bisa mendakwahkannya kepada kaum muslimin dimanapun anda berada. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.